Perkenalkan, nama saya Asifa Putri Ayuni. Di sini saya akan mempresentasikan bab 8 dampak sosial informatika yang saya rangkum. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada media sosial. Media sosial adalah media interaktif yang memungkinkan penggunanya untuk berkreasi, menuliskan ide dan ekspresi, serta membagikan informasi tersebut dalam komunitas virtual. Media sosial memiliki banyak jenis yang menyebabkan sulitnya membuat definisi dan klasifikasi yang tepat. Di media sosial, kita dapat berdialog, berbalas komentar, sedangkan media tradisional terbatas interaksinya. Media sosial saat ini memiliki pengaruh yang besar pada budaya masyarakat. Kita lanjut yang kedua, yaitu mengkaji kritis informasi media sosial. Salah satu alasan utama penyebaran berita palsu ialah menciptakan kejutan yang menyebabkan seseorang menjadi emosional, senang, marah, ketakutan, dan hal lain. Oleh karena itu, saat membaca suatu berita, kita harus menjaga diri dan tidak terpancing secara emosional. Jika menemukan cerita dari sumber yang belum pernah didengar sebelumnya, kita harus melakukan pencarian dan penggalian informasi. Periksa alamat web halaman yang dibaca. Perangkat lunak pengeditan gambar dan foto sudah sangat canggih dan memudahkan penggunanya untuk membuat gambar palsu yang kelihatan seperti asli. Penelitian menunjukkan bahwa ternyata setengah dari kita terkecoh dengan gambar palsu. Namun, ada beberapa hal yang dapat digunakan untuk petunjuk palsu seperti bayangan aneh, tepi tidak mulus, dan lain-lain. Cara untuk mengetahui berita bohong atau informasi palsu seperti berikut. Yang pertama, mengembangkan pemikiran kritis. Yang kedua, memeriksa sumber informasi. Yang ketiga, melakukan cek and recheck dari liputan lain. Yang keempat, cek validitas gambar. Dan yang terakhir atau yang kelima, gunakan akal sehat. Lanjut untuk materi yang ketiga, yaitu cyberbullying. Perundungan di dunia maya dapat berdampak lebih parah dari perundungan di dunia nyata. Karena perundungan ini seperti serangan di banyak orang dan berbagai sisi, serta terjadi di dalam rumah sendiri. Semua teman biasanya suka bercanda dalam percakapan, terutama saat online. Namun, bercanda dalam percakapan bisa jadi sudah terlalu jauh jika dalam candaan tersebut tidak semua orang tertawa dan ada orang yang tersakiti atau menjadi bahan tertawaan. Perundungan ini di dunia nyata dan di dunia maya dapat berlangsung secara bersamaan. Tetapi di dunia maya perundungan selalu meninggalkan jejak digital. Jejak digital ini dapat digunakan sebagai bukti dalam laporan ke pihak yang berwajib. Dampak apa saja sih yang dapat diakibatkan oleh yang menyaksikan perundungan di dunia maya? Yang pertama, pembiaran perundungan yang terjadi akan membentuk pemahaman bahwa perundungan dapat diterima secara sosial. Hal ini sangat berbahaya karena bisa muncul pelaku perundungan baru. Yang kedua, orang lain akan bergabung dengan perundungan karena takut akan menjadi korban perundungan berikutnya. Dampak yang dapat diakibatkan pelaku oleh perundungan dunia maya yaitu yang pertama, pelaku akan cenderung bersifat agresif, impulsif, mudah marah, dan berwatak keras. Yang kedua, pelaku cenderung ingin mendominasi orang lain dan tidak menghormati orang lain. Dan dampak yang ketiga, ia akan dijauhi teman-temannya. Dampak yang paling serius itu biasanya dialami oleh korban oleh perundungan dunia maya. Yang pertama, mental dan emosional.
merasa malu, kesal, marah, khawatir berlebihan, tidak percaya orang lain, yang bisa menyebabkan kehilangan minat pada hal yang disukainya dan tidak fokus pada mata pelajaran yang lain. Yang kedua, fisik. Mereka lelah dan merasakan gejala depresi seperti sakit perut dan sakit kepala. Dalam kasus ekstrim, depresi dapat berujung pada aktivitas untuk menghilangkan nyawanya sendiri. Oke, dari semua penjelasan yang saya berikan, ada 3 tips untuk mencegah cyberbullying. Yang pertama, jika seseorang mengunggah sesuatu yang menyakiti hati di halaman atau page media sosial kalian, hal yang perlu dilakukan ialah menghapus unggahan tersebut dan jangan membalasnya. Yang kedua, jika seseorang mengancam dalam bentuk apapun di media sosial, laporkan dan blok akunnya. Dan yang terakhir, laporkan cyberbullying. Aplikasi media sosial memiliki mekanisme untuk melaporkan perundungan maya, terutama perilaku rasis, ujaran kebencian, dan konten tidak senonoh. Mungkin sekian aja yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua dan dapat diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye.